guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya buat yang udah klik video aku. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama Korea yang berjudul Marry You. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Jung Hana adalah wanita berusia 29 tahun. Ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di balai kota Incheon. Ia sangat aktif dan terampil dalam pekerjaannya. Hana memutuskan untuk menjadi PNS karena ingin menghindari pernikahan. Oleh karena itu, hingga saat ini Hana belum juga menikah. Menurutnya menikah bukan hal yang wajib jika sudah punya pekerjaan mapan. Melajang adalah pilihan hidupnya. 정하나, 나는 비혼주의자다. Suatu ketika, Hana dipindah tugaskan ke tim dorongan semangat menikah yang dibentuk oleh wali kota Im Gyu-sik, di mana tim itu mempunyai misi untuk membantu pernikahan karena zaman sekarang terjadi krisis pernikahan. Di usia 20-30 tahun, beranggapan bahwa menikah itu tidak penting dengan alasan bagi pria adalah kurangnya dana pernikahan, ketidakmapanan pekerjaan, dan masalah keuangan lainnya. Sementara banyak wanita mengatakan tekanan kehidupan menikah dan mengurus anak. Jika wali kota Im Gyu-sik berhasil menikahkan seseorang, dia berhasil mengalahkan wali kota Gong dan menjadi wali kota terpilih. Namun misi tersebut membuat Hana harus berjuang melawan prinsip dan keyakinan tentang cinta dan komitmen. Bong Chul-hee, seorang pria polos dan lajang, tinggal di sebuah pulau terpencil, di mana dia memiliki impian untuk segera menikah dan melepas masa lajangnya. Akan tetapi, ia menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan mimpinya itu. Chul-hee dikenal sebagai sosok yang baik hati dan bertanggung jawab, terutama dalam membesarkan kedua keponakan kembarnya, Sun-i dan Bada. Dalam tim dorongan semangat menikah, wali kota Im Gyu-sik menunjuk Hana untuk memimpin tim tersebut. Rupanya 3 tahun lalu, Hana pernah bekerja di suatu biro jodoh sebagai manajer pasangan. Namun sayang, Hana selalu mengalami tekanan untuk mencapai target perjodohan terbanyak, hingga akhirnya mengakibatkan suatu bencana. Wali kota Im Gyu-sik memberikan proyek pertamanya, di mana jika Hana bisa membawa Bong Chul-hee dan mencarikannya istri, maka wali kota berjanji akan menjamin imbalan yang besar. Namun, Hana merenung, dan akhirnya Hana menyetujui proyek tersebut. Dengan syarat, Hana ingin dipindahkan ke dinas lain. Pagi harinya, Hana pergi ke desa Jungdo untuk mencari Bong Chul-hee. Chul-hee pria berusia 34 tahun dan belum menikah. Dia memiliki peran penting bagi seluruh warga desa di pulau terpencil. Di desanya, Chul-hee sangat digemari oleh ibu-ibu di sana. Namun, setelah Hana bertemu dengan Chul-hee, rupanya Chul-hee masih belum tertarik untuk menikah. Bagi Chul-hee, kedua keponakan dan warga desa adalah prioritasnya. Akan tetapi, Hana meninggalkan formulir pendaftaran untuknya. Namun Hana tidak yakin jika Chul-hee akan mengisinya. Saat semua tim dorongan semangat menikah telah berputus asa dengan proyek ini yang akan gagal, Chul-hee datang di balai kota Incheon menyerahkan formulir yang telah ia isi. Hana sangat senang dan akan membantu Chul-hee untuk menikah. 확인시켜줘봐요. 네, 제가 최선을 다해볼게요. Setelah 3 tahun berlalu, Hana dipertemukan kembali dengan Choi Ki-jun di lobi tempat Hana bekerja. Ki-jun yang merupakan mantan pacar Hana, kini dimutasi dan menjadi manajer tim dorongan semangat menikah. Saat pertemuan itu, Hana menampar Ki-jun dengan alasan sebagai pembalasan atas perselingkuhan yang Ki-jun lakukan di masa lalu. Meski terlambat, seharusnya itu Hana lakukan 3 tahun lalu. Chul-hee yang mengetahui hal itu, lalu menghampiri Hana, dan Hana yang panik memperkenalkan Chul-hee pada Ki-jun.
sebagai orang yang akan Hana nikahi. Pada suatu rapat, Ki-jun meminta Chul-hee tinggal di asrama pegawai untuk menghemat waktu perjalanan dan mempermudah proyek yang sedang tim dorongan menikah jalankan. Sampai akhirnya, Chul-hee mengambil suatu keputusan untuk pindah ke daratan utama bersama dua keponakan kembarnya. Para warga desa sangat mendukung Chul-hee dan meminta Chul-hee untuk menikah dan menetap di daratan utama. Itu hanya sementara, sampai musim semi tiba. Sesampainya di asrama pegawai, Hana telah menyambut kedatangan Chul-hee dan keponakannya. Hana makan dengan sangat lahap, membuat Chul-hee dan keponakannya terkesima. Sun-i dan Bada sangat menyukai Hana. Di perjalanan pulang, Chul-hee dan Hana bertemu dengan Ki-jun. Chul-hee lalu berpura-pura menjadi pacar Hana. Namun Ki-jun menjelaskan jika ia adalah manajer tim dorongan semangat menikah yang akan membantu Chul-hee menemukan pasangan untuk menikah. Chul-hee akhirnya mengetahui jika Ki-jun adalah orang masa lalu yang selama ini Hana ceritakan. Menurut Chul-hee, tentu tidak nyaman bekerja dengan orang yang menyakiti dan merusak pernikahannya. Namun Hana berhasil bisa berdamai dengan hati dan emosionalnya. Semua anggota tim melakukan seleksi calon untuk kencan pertamanya Chul-hee. Namun sebelumnya, Hana memberikan kuesioner yang perlu diisi Chul-hee untuk melakukan pendekatan pada kehidupan menikah. Karena menurut Hana, lebih baik memulai dengan mencari tahu nilai hidup seseorang. Hana menemani Chul-hee ke sebuah toko pakaian untuk merubah penampilannya pada kencan buta pertamanya nanti. Namun, saat di ruang ganti, tak disangka saat Hana akan memberikan baju, ia melihat punggung Chul-hee penuh dengan bekas luka. Sebelum pergi berkencan, selain merubah cara berpakaian, Chul-hee merubah penampilan rambutnya. Namun tak disangka, saat keluar dari salon, Chul-hee melihat wanita yang akan tertimpa helm pekerja gedung, lalu tersiram air, sehingga membuat penampilan Chul-hee menjadi berantakan. Rupanya wanita itu adalah Oh In-ha, yang merupakan direktur eksekutif Dayanmart. Setibanya Chul-hee di tempat kencan buta, semua tim dorongan semangat menikah terkejut dengan penampilan Chul-hee yang masih sama. Hana segera menghampiri Chul-hee, dan ia menyukai penampilan Chul-hee yang alami. Dan menurut Hana, jadilah diri sendiri itu sudah cukup. Nyonya Cha tiba di restoran tempat mereka berkencan. Nyonya Cha memiliki restoran Italia di lingkungannya. Namun setelah perbincangan cukup panjang, mereka berdua sepakat untuk berteman. Pagi harinya, Hana menghabiskan akhir pekan dengan fitness bersama sahabatnya. Saat itu Hana bertemu dengan Chul-hee dan keponakan kembarnya sedang membantu anak TK In-jeong berjalan ke TK menggunakan troli. Rupanya, video pengiringan anak TK In-jeong menjadi populer di media sosial. Chul-hee menjadi bintang dan memiliki pengikut tanpa henti. Hal ini membuat tim dorongan menikah menjadi panik, khawatir jika Chul-hee tidak jadi menikah di kota In-jeong dan akan menggagalkan misi dari tim dorongan menikah. Hana segera bergegas menemui Chul-hee. Ternyata Chul-hee belum mengetahui berita jika ia menjadi bintang di media. Hana hanya khawatir jika Chul-hee akan meninggalkannya. Namun pernyataan itu membuat Chul-hee merasa sedih karena ia bukan tipe orang yang mudah meninggalkan seseorang tanpa alasan. Chul-hee meyakinkan Hana jika ia memiliki ikatan yang istimewa dengannya. 보지 마요. Di waktu yang sama, Oh In-ha yang telah melihat berita, rupanya pria troli populer itu adalah Chul-hee, yang ia juluki si boneka beruang. In-ha lalu bergegas pergi menemui Chul-hee, karena ia merasa berhutang budi padanya. Hana yang masih bersama Chul-hee, merasa terkejut dengan kedatangan In-ha, dan tak lama dari itu, Ki-jun juga menghampiri asrama Chul-hee. 보게 될 줄은 꿈에도 생각하지 못했다. In-ha bertanya pada Ki-jun, kenapa jika Hana berada di rumah Chul-hee sampai larut malam? Ki-jun berkata, jika Hana mengurusi perjodohan Chul-hee, Hana merupakan partisipan program dorongan semangat menikah yang Ki-jun kelola. Mulai dari itu, In-ha memintai Ki-jun untuk menjodohkannya dengan Chul-hee. 너랑 참 쉽게 얘기한다. 야, Namun Ki-jun menganggap jika In-ha hanya main-main,
Tapi Inha berusaha meyakinkan Kijun jika ia serius ingin menikah dengan Chulhi. Inha juga bercerita jika pria boneka beruang itu adalah Chulhi. Saat tim dorongan menikah mencari calon pemohon baru untuk Chulhi, tiba-tiba manajer Kijun memberikan usul calon pemohon yang tak lain adalah Inha. Tapi Hana keberatan dengan usul tersebut. Hana takut jika Tuan Cho akan tersakiti. Hana tidak bisa menjodohkan Tuan Cho hanya demi keuntungan. Namun Kijun memberikan alasan jika Tuan Cho pernah menyelamatkan Inha dalam bahaya, dan hal itu membuatnya tertarik pada pandangan pertama. Scene berpindah. Siang harinya, Chulhi menemui Inha di kantor Daimart. Ia ingin mengembalikan troli dan uang yang telah Inha beri pada malam itu. Namun, Chulhi mengatakan jika itu semua tidak cukup, karena berterima kasih sepenuh hati itu lebih bernilai baginya. Hal itu membuat Inha semakin menyukai Chulhi. Sementara itu, sebagai ungkapan semangat untuk Hana, pagi hari Chulhi mengantarkan bekal makan siang. Karena Hana telah bekerja mencari pasangan untuknya, tiba-tiba Chulhi menemukan ban mobil Hana yang kempes. Menurut Hana, kemarin ban mobilnya tidak ada masalah. Lalu Chulhi mencoba memeriksa kamera dashboard, dan ternyata ada sesuatu yang janggal dalam rekaman kamera tersebut. Scene berpindah. Saat itu Oh Inha datang ke kantor dorongan semangat menikah untuk memberikan formulir dirinya. Namun ciri-ciri pasangan yang Inha inginkan hanya ada pada Chulhi. 최대한 솔직하게 적은 건데. 왜요? Dan sebelum berbicara lebih jauh, Inha meminta maaf pada Hana atas kesalahpahaman 3 tahun lalu. Inha berusaha untuk meluruskan masalah di antara mereka, supaya Hana bisa berdamai dengan hatinya dan menatap Inha dengan lembut. Rupanya Hana telah mengetahui semuanya dari Kijun. Malam itu di Cafe Yong'eun, Hana menemui Kijun yang sedang mabuk berat. Di sana Kijun menjelaskan jika selama ini ia tidak berselingkuh dengan Inha. Namun saat pernikahan mereka sudah dekat, kondisi ekonomi keluarga Kijun sedang mengalami krisis, di mana ayahnya telah menjual rumah mereka. Sebab itulah Kijun meminta Inha untuk melakukan hal ini, supaya Hana meninggalkannya. Akan tetapi, jika Kijun berkata jujur dan semua ini tidak terjadi, akankah Hana bisa memulai kehidupan rumah tangga tanpa adanya kredensial? Scene berpindah. Malam hari saat Hana pulang bekerja, ia dan Pak Han melihat Nona Jiwon berada di sebuah kafe bersama seorang pria. Jiwon adalah mahasiswa usia 20 tahun yang berambisi untuk segera menikah dengan pria mapan, berpenghasilan tinggi, dan memiliki jabatan. Namun karena usianya masih begitu muda, tim dorongan tidak menyetujuinya. Tapi Jiwon tetap saja bersikeras untuk melakukan kencan buta. Sampai pada akhirnya, ia mencuri nomor salah satu peserta untuk pergi berkencan dengannya. Namun tak disangka, rupanya pria tersebut telah memalsukan biodatanya. Dari kejadian ini, akhirnya Jiwon menyadari bahwa yang terpenting adalah mencari orang yang bisa membuatnya bahagia bersamanya untuk waktu yang lama. 오랫동안 행복하게 잘 살았습니다. Wali kota Im Gyu-sik berharap banyak pada kesuksesan tim dorongan menikah, dan hal itu akan membuat tim semakin sibuk dengan banyaknya pemohon. Oleh karena itu, manajer Kijun merekrut karyawan magang untuk kalangan mahasiswa. Jiwon salah satu anggota magang dan bergabung dengan tim dorongan menikah. 우리 팀에 인턴을 배정해 주셨습니다. Scene berpindah. Siang itu Hana dan manajer Kijun pergi ke studio foto untuk melakukan pemotretan dan membuat poster promosi. Semua terkejut dengan penampilan Chulhi yang berubah. Namun saat pemotretan berlangsung, Chulhi yang merasa gugup dan belum berpengalaman membuat dirinya menjadi canggung. Ia lalu meminta Hana untuk membantunya. Namun Kijun menawarkan dirinya untuk membantu Chulhi sebagai pasangan dalam pemotretan. 제가 할게요. Saat itu Hana menerima kabar dari tim jika penyedia situs telah tutup. Semua tim menjadi panik karena situs itu merupakan akses untuk calon para pendaftar. Jiwon memberikan masukan jika ia mempunyai kenalan seorang pengembang yang tak lain adalah pamannya sendiri. Jisuk seorang introvert ekstrim dan dia sangat pemalu, sehingga ia dijuluki pria penyendiri. Tapi dia adalah pengembang yang kompeten. Akhirnya situs telah pulih.
Scene berpindah. Siang harinya Jisoo pergi ke kedai yang En. Ia ke sana bukan untuk memesan makanan, melainkan ia ingin bertemu dengan Jo-hee. Di sana Jisoo bercerita jika ia ingin mencari seorang istri, namun ia kesulitan berbicara dengan orang asing. Jisoo menyukai orang yang jujur karena saat berbohong itu akan menjadi suatu rahasia, dan rahasia yang menumpuk mengakibatkan kesalahpahaman. 대무자 아이. Pada situs dorongan menikah, Jisoo menemukan wanita pilihannya. Rupanya wanita itu Jisoo temui saat ia memperbaiki situs tertutup. Ia lalu ingin mengirimkan hati untuknya. Jo-hee membantu Jisoo menekan tombol perjodohannya. Tak disangka, perjodohan Jisoo diterima. Pada kencan pertama mereka, rupanya banyak persamaan. Keduanya sama-sama introvert. Mereka saling memahami dan bisa menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, sehingga mereka saling percaya. Pria pendiam, hati-hati, dan sulit ditebak. Semua kriteria itu ada pada Jisoo. 하고 솔직하고 예측 가능한 사람. Akhirnya tim dorongan menikah punya perjodohan yang sukses. 팀장님, Saat itu di kantor Daimat, Oh In-ha yang sedang kasmaran. Ia lalu menekan tombol hati untuk Jo-hee. Ia lalu pergi menemui Jo-hee dan memaksanya untuk berkencan. Akan tetapi, Jo-hee belum membalas hati untuk In-ha. 아직 수락 안 누르셨네요. Setelah usai bekerja, dalam perjalanan pulang Hana merasa ada seseorang yang mengawasinya. Saat Hana mencoba berlari, tiba-tiba ia bertemu dengan Jo-hee. Di sana Jo-hee memastikan jika di sekeliling tidak ada siapapun kecuali dirinya. Lalu Jo-hee mengantar Hana pulang sampai di rumah dengan selamat. 괜찮아요? 예? 지가 하나 씨를 믿기 때문에 할 수 있는 말이에요.